Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hasan SPD IMPD, dosen tetap pada Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi gelombang 1 tahun 2026. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya bawakan atau yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa semester 2 Prodi Administrasi Pendidikan dengan bobot 2 SKS. Kode mata kuliah ini adalah 21DO 3C221. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi pembelajaran dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup kepemimpinan pendidikan, 2. Fungsi dan peran kepemimpinan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan, 3. Teori kepemimpinan, 4. Pendekatan tipe dan gaya kepemimpinan, kemudian penerapan kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang pendekatan perilaku kepemimpinan serta hubungan budaya organisasi dengan efektivitas kepemimpinan di lembaga pendidikan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi dari mata kuliah ini meliputi CPL 4 dan CPL 5 yang tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup kepemimpinan pendidikan. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis penerapan berbagai model kepemimpinan berdasarkan teori dan studi kasus. CPMK 3, mahasiswa mampu menilai efektivitas penerapan model kepemimpinan pendidikan dalam lembaga pendidikan. Adapun luaran dari mata kuliah ini adalah laporan analisis kepemimpinan kepala sekolah. 3 komponen utama yang diharapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Delivery yaitu berupa pemberian materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa di Syam Oke, Universitas Negeri Makassar, dan interaksi langsung selama proses perkuliahan. Yang kedua, interaction. Interaksi yang diharapkan adalah komunikasi dua arah berupa diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Kemudian assessment. Assessment yang digunakan ada 2. Yang pertama adalah assessment formatif yang meliputi kuis, proyek individu, dan keterampilan. Kemudian assessment sumatif berupa penilaian ujian tengah semester dan penilaian ujian akhir semester. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi yang relevan serta artikel ilmiah yang relevan, karya saya sendiri dan beberapa dosen yang lain. Saya kira itu gambaran dari mata kuliah ini, dan silakan menyaksikan video pembelajaran saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, apa kabar semua pagi ini? Baik. Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur akhirnya kita bisa kembali bertemu dalam mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Di hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-6, dan pertemuan ke-6 ini nanti kita akan membahas tentang penerapan kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Soalnya dalam pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang penerapan kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebelum kita masuk dalam materi ini, kita cek dulu ya yang hadir hari ini. Ya silakan mengisi presensi di Syam Oke semuanya. Ya silakan dibuka Syam Oke-nya. Atau ada yang tidak hadir ya? Semua. Semua. Oke, baik.
selanjutnya, ya kita akan masuk pada materi ini, materi ke-6 tentang penerapan kepemimpinan transpersonal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Materi ini sesungguhnya masih terkait dengan etika dalam kepemimpinan. Nah, sebelum kita masuk di materi ini, saya ingin bertanya, masih ingat materi kemarin ya? Ya, materi kemarin itu tentang gaya kepemimpinan dan perilaku dalam kepemimpinan. Nah, materi ke-6 ini tentang penerapan kepemimpinan sesungguhnya itu adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, kalau kemarin kita lebih banyak berbicara tentang teori kepemimpinan, maka pada hari ini kita akan fokus pada bagaimana menerapkan kepemimpinan itu dalam lembaga pendidikan. Ya, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan konsep dan prinsip dasar kepemimpinan transformasional. Jadi nanti akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dan prinsip dasar kepemimpinan transformasional. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak kepemimpinan transformasional terhadap mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberikan contoh penerapan kepemimpinan transformasional dalam organisasi pendidikan. Yang keempat adalah menunjukkan sikap kolaboratif dan inspiratif dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Nah, inilah tujuan atau indikator yang akan kita capai dalam pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, nah kita masuk di studi kasus dulu ya. Nah, coba diperhatikan di atas, silakan dibaca. Ini ada satu kasus. Kita ambil satu kasus di SMA Harapan Bangsa. Ya, SMA Harapan Bangsa ini dari stagnan menuju berprestasi. Ya, coba diperhatikan narasinya. Kondisi awal, ya selama bertahun-tahun SMA Harapan Bangsa mengalami stagnasi mutu. Ya, nilai akreditasi tidak beranjak, guru bekerja rutin tanpa inovasi, dan komunikasi antar warga sekolah bersifat satu arah dari atas ke bawah. Artinya di SMA Harapan Bangsa ini, ya nilai akreditasinya rendah, kemudian guru juga tidak ada inovasi dalam bekerja, kemudian juga tidak muncul kolaborasi antara sesama warga guru. Kemudian berikutnya, nah diperhatikan, nah dalam kondisi seperti itu, nah apa yang harus dilakukan kepala sekolah, Ibu Rahayu selaku kepala sekolah, lalu kemudian melakukan beberapa langkah-langkah baru. Yang pertama, Ibu Rahayu merumuskan visi mutu bersama seluruh guru, membuka forum diskusi rutin, memberikan pendampingan personal, dan mendorong guru mencoba metode mengajar baru tanpa takut gagal. Nah, hasilnya setelah 1 tahun, partisipasi guru dalam pelatihan meningkat, kemudian budaya kolaborasi tumbuh dan akreditasi sekolah naik 1 tingkat. Nah, pertanyaannya adalah, ya apa yang membuat gaya kepemimpinan Ibu Rahayu berbeda? Nah, kita coba cek satu-satu ya. Menurut Anda, ya apakah Ibu Rahayu dalam memimpin sekolah SMA Harapan Bangsa dengan melihat kasus ini, apakah dia masuk dalam kategori kepala sekolah yang berhasil atau bagaimana? Ya, coba Restu dulu. Silakan Restu. Alasannya apa? Baik, mengapa saya mengatakan ini Ibu Rahayu berhasil sebagai kepala sekolah yang baru? Karena ini Ibu Rahayu setelah datang ini sekolahnya bisa berubah. Ini sekolah bertahun-tahun yang awalnya mengalami stagnasi mutu nilai akreditasi menjadi meningkat IPA karena memberikan inovasi-inovasi baru seperti forum diskusi rutin, memberikan pendampingan personal, serta mendorong guru mencoba metode mengajar baru. Maksudnya ini Ibu Rahayu membuat ini satu langkah lebih naik ini sekolah Harapan Bangsa, Pak. Gitu, sehingga bisa dikatakan Ibu Rahayu sebagai kepemimpinan yang berhasil. Oke, baik, kita beda prosedur. Dari satu orang lagi yang dari perempuan. Ada yang bisa memberikan pandangan kira-kira profil Ibu Rahayu itu seperti apa dalam memimpin lembaga pendidikan dengan melihat kondisi yang ditempati. Ya, silakan. Siapa namanya?
Sahidatul Ulia, silakan. Baik Pak, saya sependapat dengan saudara bahwasanya gaya kepemimpinan dari Ibu Rahayu ini sudah menunjukkan keberhasilan karena dilihat bagaimana pemilih sebelumnya yang saya juga Bapak menyebutkan bahwa Ibu Rahayu itu sebagai guru biasa di sekolah tersebut yang juga mengalami kondisi yang sama, kemudian setelah dia menjadi kepala sekolah akhirnya melakukan sebuah perubahan baru dan menjadikan sekolah tersebut dapat maju ke depannya Pak. Oke, baik. Saya kira jawaban dari Sahida dan Restu, saya kira ini sudah mewakili ya dari yang lain. Jadi itulah sesungguhnya kepemimpinan transformasional. Oke, jadi kepemimpinan transformasional itu intinya adalah kepemimpinan yang mampu mengubah bawahan untuk mencapai ekspektasi yang lebih tinggi. Jadi transformasional itu kata kuncinya adalah ada perubahan. Seorang kepala sekolah dianggap mampu atau berhasil dalam menerapkan kepemimpinan transformasional ketika ada perubahan yang terjadi pada bawahannya, pada guru. Ya, dalam kasus yang tadi di mana guru yang bekerja sendiri tidak ada kolaborasi, kemudian akreditasi sekolah yang masih rendah itu bisa diubah menjadi setingkat naik lebih baik. Lalu kemudian apalagi inovasi pembelajaran guru yang monoton, lalu itu bisa diubah oleh kepala sekolah. Maka itulah sesungguhnya inti dari kepemimpinan transformasional. Nah, sekarang kita coba masuk ya. Apa itu kepemimpinan transformasional? Oke, ada yang pernah mendengar istilah ini sebelum ini? Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional? Ya, ada yang memberikan komentar sebelum kita masuk lebih jauh? Coba Nisa, silakan Nisa. Apa itu kepemimpinan transformasional? Sederhananya begini, pemimpin transformasional tidak hanya memberikan perintah tetapi mengajak anggota untuk berubah, berkembang, berinovasi dan memiliki visi bersama. Oke, kepemimpinan transformasional tidak hanya mengajak bawahan untuk berubah dan bekerja, tetapi mengajak untuk berkolaborasi. Oke, satu pendapat. Masih ada yang lain? Restu? Kalau kepemimpinan transformasional itu di mana seorang pemimpin yang berfokus pada bagaimana cara mengubah dari yang sebelumnya misal kurang baik lagi bisa menjadi lebih baik untuk jangka panjang ke depannya. Oke, baik. Satu lagi. Oke, silakan. Siapa namanya? Badra Pak. Ya, Badra. Baik, kepemimpinan transformasional itu yang fokusnya cuma untuk mengubah dan mengembangkan, yang mana pemimpin itu harus bisa buat bawahannya jadi termotivasi, punya visi yang sama dan mau berkembang jadi versi terbaik Pak. Oke, baik. Ya, saya kira tadi dari Isa, Restu dan Badra sudah sedikit ada gambarannya tentang kepemimpinan transformasional. Ada banyak gaya kepemimpinan yang dipraktekkan oleh sekolah-sekolah atau dipraktekkan oleh pimpinan pada lembaga pendidikan. Selain kepemimpinan transaksional, ada juga kepemimpinan transaksional. Ya, kepemimpinan transaksional itu lebih kepada model kepemimpinan yang mana seseorang bekerja sesuai dengan imbalan yang dia dapat. Lalu dia banyak kita temukan ya guru akan bersemangat bekerja kalau tinggi gajinya. Ya, si akan bersemangat bekerja kalau dikasih uang. Tapi kalau tidak ada imbalannya, maka dia juga akan tidak bersemangat. Nah, itu kalau kepemimpinan transaksional. Jadi segala sesuatu itu kinerja itu berbanding lurus dengan imbalan. Semakin tinggi imbalan, maka kinerja juga akan semakin baik. Nah, tapi kalau kepemimpinan transformasional itu bukan di situ, bukan bekerja karena imbalan, bukan bekerja karena reward yang diberikan dan seterusnya, tapi lebih kepada bagaimana pemimpin itu mampu mengubah perilaku bawahan, mampu mengubah mindset bawahan dan seterusnya. Kita masuk ke sini. Ya, kepemimpinan transformasional itu terdiri dari 4 dimensi.
Ya, yang pertama adalah idealize influence. Pemimpin menjadi panutan yang dihormati dan dipercaya. Ini aspek yang paling penting dalam diri seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu bisa mengubah bawahannya kalau pemimpin itu bisa dihormati dan dipercaya. Selagi pemimpin akan mampu mengubah bawahannya kalau pemimpin itu dihormati dan dipercaya. Kapan bawahan tidak mempercayai pemimpinnya, otomatis dia tidak akan mungkin mengikuti, tidak akan mungkin ikut, tidak akan mungkin nurut dan seterusnya. Dan ketika itu terjadi maka tidak mungkin ada perubahan. Karena itu pemimpin itu harus bisa dipercaya dan bisa dihormati. Nah, bagaimana caranya pemimpin itu bisa dipercaya dan dihormati? Tentu yang pertama adalah pemimpin itu harus jujur. Oke? Pemimpin itu harus jujur. Jujur itu artinya apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Jadi jangan misalnya kepala sekolah menyuruh guru datang jam 7.30 tapi dia datang jam 9. Tidak memberikan perilaku yang bisa dicontoh. Oke? Nah, yang kedua adalah ya inspirational motivation. Ya, pemimpin itu harus mampu menginspirasi. Selagi pemimpin itu harus mampu menginspirasi. Menginspirasi itu artinya adalah tidak hanya mengajak dengan kata-kata, tidak hanya berceramah dan seterusnya, tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi dia menginspirasi. Menginspirasi itu artinya bawahan menjadikan dia sebagai model. Kita kasih contoh misalnya, contoh inspirasi misalnya dalam dunia sepak bola misalnya CR7. Kenal CR7? Kenal Ronaldo? Ya. Banyak orang yang terinspirasi dengan Ronaldo. Okay? Mulai dari gaya dia dalam berselebrasi, ya biasa orang kalau sudah cetak gol, ya selebrasinya ya itu di gaya Ronaldo. Kenapa? Karena dia terinspirasi dari Ronaldo, ya. Itu namanya inspirasi. Nah, guru itu harus mampu menginspirasi bawahannya. Dia harus mampu menjadi model, dia mampu menjadi orang yang dibanggakan. Karena ketika orang dia harus bisa menjadi idola, itu inspirasi. Jadi kalau kepala sekolah itu bisa diidolakan oleh guru, maka mulai dari pola kajiannya, bahkan mulai dari cara jalan, cara berbicara, bahkan cara berpakaiannya, itu kadang diikuti oleh guru karena dia terinspirasi dari kepala sekolah. Ada kepala sekolah yang sangat terapi dalam berpakaian, tepat waktu dalam bekerja terusnya. Dan itu yang menginspirasi guru dalam perilakunya. Karena itu sekali lagi pemimpin itu yang kedua, kepala sekolah atau pemimpin itu dia harus mampu menginspirasi bawahannya. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba ada kata saya berikan tadi ya, ada kata saya berikan. Oke, kita coba buat satu permainan. Ya, silakan diambil semua kertasnya. Kita akan melihat sejauh mana kemampuan kita dalam menginspirasi dan kemampuan kita dalam memberikan pengaruh kepada orang lain. Oke, silakan ditulis satu lingkaran di kertasnya. Tulis satu lingkaran di kertasnya. Sudah? Ada tidak punya pulpen? Oke, ada. Oke. Dibuat satu lingkaran sudah? Sudah, Pak. Coba dikasih lihat dulu. Oke, satu. Oke. Oke. Ya, dan dikasih ke lanjut. Coba di sudah semua? Oke, berikutnya buat lagi lingkaran kedua. Lingkaran kedua itu dibuat di luarnya ya.
Dibuat lagi lingkaran kedua di luar lingkaran yang pertama tadi. Ya? Oke. Sudah? Oke, berikutnya buat lagi lingkaran ketiga. Lingkaran ketiga di luarnya lagi tadi. Bersusnya ya. Lingkaran ketiga bersusnya. Ya, buat lingkaran ketiga bersusnya. Oke. Coba dilihatkan dulu. Ya, saya mau lihat apakah Anda sudah berbuat sesuai dengan instruksi. Oke. Oke, sudah semua buat lingkaran 3. Cuma ada lingkarannya yang ke samping, bukan bersusun ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, sekarang berikutnya coba diambil pulpennya. Diambil pulpennya, kertas di bawah, lingkaran semua di bawah tadi, kemudian pulpen di sini. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1 naik, 2 naik, 3. Oke, bisa ya? Bisa. Oke. Sudah semua? Nah, sekarang kita coba perhatikan. Dalam keadaan mata tertutup. Oke? Mata tertutup, pulpennya dibalik, dikasih nomor kembali. Oke? Pulpennya dikasih nomor kembali. Oke? Oke, siap. Kita gitu ya. Kalau saya bilang 1, pulpen naik, lalu kemudian turun ke bawah. Ingat, tidak boleh mata terbuka. Oke, kita ini ya. Oke, 1 pulpen naik, turun. 2 pulpen naik, turun. 3 pulpen naik, 4 turun. 5 turun. 6 naik, turun. 7 turun. 8 turun. 9 turun. 10. Oke, stop. Pulpen diletakkan. Oke. Sekarang kita hitung. Ya, sekarang kita hitung berapa titik yang masuk dalam lingkaran pertama. 1. Ya, coba sekarang hitung semuanya. Berapa itu yang masuk dalam lingkaran pertama? Coba dikasih begini semuanya, kita melihat. Coba dikasih begini. Coba dengan tangan yang masuk semuanya 10 titik. Ada? Ada yang masuk 9? 9 titik masuk semua di lingkaran pertama. Ada yang masuk 7? Ada yang masuk 7 ya? 7 ada 7 orang. Ada yang masuk 6? Ada yang sama sekali tidak masuk? Tidak ada yang masuk susahnya? Ada yang masuk hanya 1? 1. Oke, Sahida hanya 1. Ada yang masuk 2? Saya, Pak. Oke, sebenarnya ini yang 2 ya. Oke, ada yang masuk 3? Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan apa makna dari situ, ya. Ya. Tadi ada yang masuk hanya 1. Kalau Anda masuk hanya 1, lalu kemudian lingkaran itu sangat kecil, lalu kemudian yang masuk hanya 1, maka itu indikasi bahwa Anda adalah orang yang jujur. Ya. Karena secara logika tidak mungkin masuk semua 10 kalau lingkarannya kecil dalam keadaan mata Betul. gitu ya. Nah, begitu sebenarnya kalau ada yang masuk semua lalu kemudian lingkarannya kecil, maka itu indikasi bahwa Anda adalah orang yang mulai dipertanyakan kejujurannya. Ya, kecuali kalau misalnya lingkarannya besar lalu kemudian masuk semua, itu soal lain ya. Oke. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat siapa, kita bisa mendeteksi siapa sebenarnya orang yang berlakunya jujur dengan tidak jujur. Ada orang karena ingin terlihat wah, ingin terlihat masuk semua, ingin terlihat hebat dan seterusnya, maka dia lakukan berbagai cara supaya masuk semua. Dalam arti tidak jujur. Ada begitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa membaca bahwa sesungguhnya karakter orang itu berbeda-beda. Ada orang yang mengedepankan strategi, ada orang yang mengedepankan tujuan, lalu kemudian menghilangkan sikap kejujuran dalam dirinya. Ada juga orang yang mengedepankan kejujuran. Ya, tidak ada yang masuk di kita jujur. Nah, oke. Paham ya? Ya, dimensi ketiga dari kepemimpinan transformasional adalah intellectual stimulation.
Oke, kemampuan pemimpin dalam mendorong ide-ide yang inovatif. Ya, pemimpin itu harus mampu menatap masa depan. Pemimpin itu harus mampu memprediksi apa yang terjadi ke depan. Sekarang tahun berapa sekarang? 2026. Anda coba bayangkan tahun 2006 yang lalu, 20 tahun yang lalu. Seperti apa kondisi di Makassar 20 tahun yang lalu. 2006 itu belum ada smartphone. Belum. 2006 itu yang paling populer itu adalah BlackBerry. Itu 2006. Ya. Saya mulai pegang HP itu 2002. Kalau kita mundur dari belakang 2002, pertama kali muncul handphone itu ya. Handphone itu sebenarnya fungsinya cuma 3. Telepon, SMS, dengan dipakai lempar mangga. Belum ada HP pintar pada saat itu. Oke, gitu ya. Oke, kemudian yang karena itu seorang pemimpin yang terpenting adalah mampu membaca apa yang terjadi ke depannya. Nah, 2026, 20 tahun ke depan 2046. Anda bisa bayangkan 2026 yang belum ada smartphone, lalu kemudian kondisi hari ini yang sangat luar biasa, itu sudah sangat luar biasa. Nggak bisa diprediksi 20 tahun yang akan datang kehidupan ini akan menjadi lebih dinamis lagi, lebih banyak lagi tantangannya. Dan itu harus dipahami oleh seorang pemimpin. Nah, yang keempat adalah individual consideration. Ya, kemampuan pemimpin dalam memberikan perhatian kepada bawahan. Jadi pemimpin itu tidak boleh cuek, pemimpin tidak boleh tidak memperhatikan bawahannya. Masa bawahan sedang mati bekerja, yang mati sini hanya pemimpin. Tidak boleh seperti itu. Pemimpin itu harus juga mampu dalam memperhatikan kepentingan, memperhatikan kebutuhan dari bawahan. Oke, baik. Selanjutnya, oke, paham ya tentang materi tadi ya. Sekarang kita coba masuk di kuis ya. Oke, coba ada kertasnya, coba ambil kertas semua. Ambil kertas semua, kita masuk di kuis ya. Ya, pertanyaan pertama. Ciri utama idealis influence pada kepemimpinan transpersonal adalah: A. Menukar imbalan dengan kinerja, B. Mendorong bawahan berpikir kritis, C. Memberi perhatian kepada bawahan, atau D. Menjadi teladan yang berintegritas dan dipercaya. Silakan Anda pilih A, B, C, atau D. Kemudian nomor 3, ini pertanyaan benar atau salah. Kepemimpinan transpersonal hanya relevan di sektor bisnis, bukan pendidikan. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Sekarang kita coba lihat jawabannya ya. Oke, nomor 1 tadi jawabannya adalah D. Iya, D yang benar. Nomor 2 C. Oke, nomor 3 adalah D. Oke, kita upload semua ya. Untuk minggu depan tugasnya adalah ya silakan di masing-masing membuat satu contoh penerapan kepemimpinan transformasional pada sebuah lembaga pendidikan. Jadi silakan mengamati masing-masing satu lembaga pendidikan, bisa SD, bisa SMP, bisa SMA, lalu kemudian dicatat apakah kepala sekolah ini menerapkan kepemimpinan transformasional atau tidak. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup, dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.